Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas dan Mbak, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Baik, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis struktur isi, permasalahan, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3.3.1 menentukan isi, struktur, teks eksposisi yang dibaca atau didengar. 3.3.2 menentukan ciri-ciri untuk menulis teks eksposisi dengan topik tertentu. Dan 3.3.3 menentukan struktur teks kebahasaan yang dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya, Mas dan Mbak diharapkan mampu menentukan struktur dan isi dari teks eksposisi. Yang kedua, mampu menentukan ciri-ciri. Dan yang terakhir, mampu menentukan struktur kebahasaannya. Baik, sebelum mulai pelajaran, Mas dan Mbak, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Dini, Bu. Dini ya. Berarti yang lainnya berangkat ya, hadir? Dini kenapa? Sakit kayaknya, Bu. Oh iya, sakit. Oke. Baik, Mas dan Mbak, kita langsung ke materi aja ya. Baik, Mas dan Mbak sekalian, yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang mengandung suatu informasi tentang suatu yang disajikan secara ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua adalah struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu judul atau gambaran umum tentang apa yang dibicarakan dalam teks eksposisi. Yang kedua adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum sudah mulai diperkenalkan kepada masalah dan mulai menempatkan pembaca pada tempatnya. Ketiga yaitu argumentasi. Dalam argumentasi berisi pendapat-pendapat atau argumentasi dari penulis. Dan yang keempat adalah penegasan ulang, yaitu menjelaskan kembali tentang apa yang telah disampaikan penulis sebelumnya. Mas dan Mbak, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi, yaitu ada padat, singkat, akurat, bersifat informatif, terdapat fakta, dan terdapat opini. Untuk ciri kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pronomina atau kata ganti, yang kedua ada nomina dan verba, dan yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung. Contoh dari pronomina persona tunggal yaitu ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, dan lain-lain. Lalu untuk persona jamak ada kami, kita, kalian, dan mereka. Dan untuk pronomina persona yaitu ada ini, itu, sini, situ, dan sana. Dan yang terakhir ada pronomina penanya seperti apa, mana, dan siapa. Ciri kebahasaan yang kedua adalah nomina dan verba. Nomina sendiri dibagi menjadi 2, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Contoh dari nomina dasar yaitu meja, gambar, rumah, dan pisau. Sedangkan untuk nomina turunan ada perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Sedangkan verba atau kata kerja, contohnya adalah mengambil, menyapu, memakan, mengetik, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk memperkuat argumen si penulis. Baik, Mas dan Mbak, setelah apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Jika tidak, di sini Ibu akan memberikan sebuah rekaman yang berjudul Realita Hukum Indonesia. Dan setelah Mas dan Mbak mendengarkan rekaman tersebut, Ibu minta Mas dan Mbak menelaah informasi apa saja yang terdapat dalam rekaman tersebut. Setelah itu, Mas dan Mbak menentukan fakta dan opininya. Realita hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tetapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan, hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah
dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan, ada beberapa yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Kita sering mendengar berita maling yang dihajar massa sampai tewas. Namun, rasanya kita belum pernah dengar ada koruptor yang dihajar sampai mati. Di layar, mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumnya. Hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya karena dugaan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor. Setelah belajar mengenai fakta dan opini, lalu kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan. Di sini, Ibu meminta kepada Mas dan Mbak untuk menelaah struktur dari rekaman tadi dan menentukan ciri kebahasaan yang dipakai dalam teks eksposisi tadi. Untuk menambah wawasan Mas dan Mbak, maka di sini Ibu minta Mas dan Mbak membuka buku paket halaman 96 untuk menambah pengetahuan. Mas dan Mbak diminta untuk membaca teks eksposisi dengan judul pembangunan dan bencana lingkungan. Setelah itu, Ibu tugaskan untuk menelaah fakta dan opini, serta struktur teks, dan menyimpulkan informasi yang telah diperoleh. Sebelumnya, Mas dan Mbak, apakah di sini ada yang mau mengeluarkan pendapat mengenai informasi dari teks eksposisi yang berjudul tentang pembangunan dan bencana lingkungan? Baik, Mas Iqbal silahkan. Informasi yang saya dapatkan dari teks eksposisi tersebut adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Jadi seperti itu, Bu. Iya, Mas dan Mbak, tadi betul sekali ya yang disampaikan oleh Mas Iqbal, bahwa informasi yang ada dalam teks tersebut adalah bencana alam. Yang pertama, bumi saat ini sudah mengalami masalah yang cukup serius, di antaranya membludaknya populasi manusia. Lalu ada perubahan iklim global dan rusaknya alam. Masalah tersebut terjadi karena pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Jadi, Mas dan Mbak, Ibu harap di sini kalian dapat melestarikan alam ya, karena alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia selanjutnya. Terima kasih Mas Iqbal atas tanggapannya. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini kita dapatkan pengertian teks eksposisi, lalu ada strukturnya, ciri-cirinya, dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.